Yang Allah tolak adalah amal yang asal-asalan, amal yang pura-pura, amal pencitraan, pura-pura sholat padahal dia sebetulnya tidak ingin pahala sholat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah selalu alhamdulillah, karena segala pujian hanya milik Allah. Dan kita semua hidup atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa nikmat Allah kita tidak punya apa-apa. Dan nikmat Allah tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Saking besarnya nikmat Allah, kita semua tidak akan rela menjual satu mata saja. Berapapun orang mau bayar, kita tidak rela. Satu ginjal kita tidak rela untuk menjualnya, apalagi jantung, karena tanpa jantung manusia pasti mati. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa diukur dengan jumlah uang. Karena itu, kalau ada orang bekerja bersungguh-sungguh karena digaji dengan gaji besar, padahal itu semua tidak akan bisa membayar nikmat jantung, tidak akan bisa membayar nikmat ginjal, maka kita harus lebih sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seorang bos saja banyak manusia patuh, disuruh apa saja dia siap. Seharusnya dia paham bahwa apalagi kepada Allah yang telah memberikan yang terbaik dan tidak bisa diukur dengan materi apapun. Inilah makna syukur. Ucapkanlah selalu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan, shallaitu alaihi asyra." Siapa yang baca salawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, aku akan membalas 10 kali. Banyak orang datang minta doa guru, minta doa kiai. Ini Nabi menjamin, kalau kamu membaca salawat kepadaku, aku akan mendoakan untukmu 10 kali. Jadi gampang sekali supaya kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat seperti ini, di antara sunnah hari Jumat selain membaca surah Al-Kahfi adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Rasulullah butuh doa kita, tidak. Tapi kita yang membutuhkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah diampuni dosanya, Nabi sudah dijamin masuk surga. Nah, yang belum terjamin ampunan dosa dan belum terjamin surganya adalah kita-kita ini. Karena itu, supaya kita didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap hari Jumat, khatib akan menyampaikan tentang pesan takwa. Takwa adalah satu kata, berasal dari kata ittaqa yattaqi, artinya melindungi. Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya
bersedekah separuh kurma. Bahwa setiap kebaikan adalah ketakwaan. Bahwa setiap kebermanfaatan bagi orang lain, bagi orang-orang beriman, adalah penghalang dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkan jumlah sebuah amal, tapi yang Allah perhitungkan adalah sejauh mana orang yang beramal itu berbuat ikhlas. Karena itu dalam kita beramal jangan menunggu hitungan-hitungan. Maka kita hendaklah memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Makanya dalam ayat dikatakan ittaqullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan. Ingat, bukan asal beramal. Di sini diminta maksimal. Amal yang maksimal langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melengkapinya. Misalnya ada orang sakit, dia tidak bisa sholat berdiri, maksimalnya hanya bisa sholat duduk, maka Allah menerima sholatnya sekalipun duduk, karena itu yang maksimal. Tidak mampu duduk, maksimalnya hanya bisa berbaring, maka dia sholat dalam keadaan berbaring, maka Allah menerima sholat itu karena itu yang maksimal. Berbaring pun dia hanya bisa menggerakkan mata, dan itu yang maksimal, maka Allah menerima sholat tersebut sekalipun hanya gerakan mata, karena itu adalah yang maksimal. Ini makna mastata'tum. Yang Allah tolak adalah amal yang asal-asalan, amal yang pura-pura, amal pencitraan, pura-pura sholat padahal dia sebetulnya tidak ingin pahala sholat. Inilah yang kata Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Masuk neraka orang yang sholat. Perhatikan, di sini pernyataan tegas dari Allah, dia sedang sholat, tapi kata Allah masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya pura-pura. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholatnya basa-basi. Allah Maha tahu isi hati manusia. Karenanya dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah benar-benar berangkat dari spirit takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya ikhlas. Karenanya Imam An-Nawawi ketika membahas tentang ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan sebuah ayat, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mengambil daging kurban yang kamu sembelih, dan juga Allah tidak mengambil darah yang menetes karena sembelihan kurban itu, tapi yang Allah ambil takwa kalian. Mengapa Imam Nawawi menyebutkan ayat ini pada babul ikhlas? Di sini Imam Nawawi ingin menegaskan bahwa di antara makna takwa adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni. Air yang murni, belum ada campurannya, disebut al-ma'ul khalis. Tapi ketika sudah ada campurannya, maka tergantung campurannya. Ketika dicampur teh disebut kopi atau disebut teh, campur kopi disebut kopi. Itulah air. Tapi ketika masih murni, belum ada campuran sama sekali, disebut al-ma'ul khalis, air murni. Ikhlas itu murni, tidak nampak sama sekali campuran di dalamnya sedikit pun. Karena itu, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali dicampur-campurin dengan kepentingan lain. Janganlah sekali-kali seseorang dia sholat duha karena ingin kaya. Nanti ketika ternyata sudah bertahun-tahun sholat duha nggak kaya-kaya, kecewa. Karena sholat duha itu ibadah. Adapun kaya miskin itu nasib. Banyak orang nggak sholat duha bisa kaya.
Jadi jangan hubung-hubungkan antara ibadah dengan nasib. Karena nasib ada jatahnya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.